21 Sumatera sebelum proklamasi, Maluku masa lampau, Jawa masa kini, dan Sumatera masa depan. Itulah ungkapan yang digadang-gadang pejabat, penulis, dan para guru Belanda pada awal abad ke-21 dalam rangka menyiapkan Sumatera masa depan tersebut, maka berbagai rencana dirancang. Ada dua rencana yang sangat diprioritaskan saat itu, pertama, menyatukan Sumatera secara fisik, dan kedua, menyatukan pulau yang juga dikenal dengan nama Andalas tersebut secara politik. Penyatuan fisik akan diwujudkan dengan pembangunan jaringan jalan kereta api dan jalan raya dari titik paling utara, Kutaraja atau Banda Aceh, hingga titik paling selatan Sumatera, Teluk Betung. Sementara penyatuan politik akan direalisasikan dengan pembentukan daerah administratif setingkat provinsi untuk seluruh Sumatera. Penyatuan Sumatera dengan pembangunan jalan kereta api gagal dilaksanakan, sedangkan melalui jalan raya berhasil dituntaskan tahun 1938. Penyatuan Sumatera secara politik, menjadi unit administratif setingkat provinsi, juga berhasil direalisasikan. Kesuksesan tersebut diraih pada tahun 1938. Ibu kota provinsi adalah Medan dan pemimpinnya disebut Gubernur. Provinsi Sumatera saat itu memiliki 10 residentie, keresidenan. Ke-10 residentie tersebut adalah, dari utara, Keresidenan Aceh dengan ibu kota Kutaraja, Banda Aceh, Sumatera Timur, Sumatera Ostkust, dengan ibu kota Medan. Tapanuli dengan ibu kota Sibolga, Sumatera Barat, Sumatera Westkust, dengan ibu kota Padang, Riau dan daerah-daerah taklukannya, Riau and Onderhorigeden, dengan ibu kota Tanjung Pinang, Jambi dengan ibu kota Jambi, Palembang dengan ibu kota Palembang, Bengkulu dengan ibu kota Bengkulu, Lampung dengan ibu kota Teluk Betung, dan Bangka dan daerah-daerah taklukannya, Bangka and Onderhorigeden, dengan ibu kota Pangkal Pinang. Ibu kota provinsi adalah Medan dan pejabat tertingginya adalah gubernur. Ditegaskan bahwa Sumatera adalah bagian dari Eenheid-Staat van Nederlands-Indië. Negara Kesatuan Hindia Belanda, status Sumatera sebagai satu kesatuan administratif setingkat provinsi dilanjutkan oleh tentara pendudukan Jepang. Namun, berbeda dengan pemerintah kolonial Belanda, Bala Tentara Dai Nippon memisahkan Sumatera dengan Jawa, dan juga dengan Indonesia bagian tengah serta timur, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara. Sumatera dikuasai oleh tentara ke-25, Pulau Jawa dikuasai oleh tentara ke-16, dan Indonesia bagian tengah serta timur dikuasai oleh Angkatan Laut, Kaigun. Berbeda juga dengan masa pemerintahan Belanda, ibu kota Sumatera dipindahkan Jepang ke Bukit Tinggi, dan roda pemerintahan dijalankan oleh Gun Seikanbu, pemerintahan militer. Pemerintahan militer Jepang juga mempertahankan 10 daerah administratif di bawah provinsi yang dinamakannya Shu, keresidenan. Walaupun demikian ada sedikit perubahan yang dilakukan. Perubahan pertama adalah pembentukan Shu baru, yakni Riau Shu. Daerah ini dibentuk dengan mengambil daerah Indragiri dan Kuantan, daerah daratan dari Residentie Riau and Onderhorigeden, dan menambahnya dengan sebagian daerah keresidenan Sumatera Timur, daerah Rokan dan Siak serta pulau-pulau yang ada di sekitarnya, seperti Pulau Medang, Tebing Tinggi, Padang, Bengkalis, dan Rupat, dan ditambah lagi dengan sebagian daerah Sumatera Barat, daerah 13 Koto dan Bangkinang. Ibu kota Riau Shu adalah Pakanbaru. Perubahan lain adalah memindahkan ibu kota Tapanuli Shu dari Sibolga ke Tarutung, sama dengan apa yang dilakukan pejabat pemerintah Hindia Belanda. Para petinggi tentara Jepang juga memberikan perhatian khusus pada Sumatera. Sehubungan dengan itu, pada masa-masa awal kehadirannya, Sumatera, bersama Singapura dan Semenanjung Malaysia, dinamakan zona inti dalam rencana-rencana Kekaisaran Jepang mengenai wilayah Tenggara. Tidak hanya itu, Semenanjung, Malaysia, Singapura dan Sumatera nantinya akan dijadikan sebagai bagian dari Jepang. Kedudukan Sumatera yang istimewa tersebut membuat para petinggi tentara ke-25 di Bukit Tinggi mengambil sikap yang banyak berbeda dari para perwira tentara ke-16 di Pulau Jawa. Masa bulan madu dengan kelompok-kelompok yang mendukung kedatangannya ke Sumatera, misalnya dengan pasukan Efkikan dan para ulama, terutama ulama Aceh yang tergabung ke dalam Pusa,
Persatuan Ulama Seluruh Aceh, berakhir dalam waktu yang singkat. Bahkan setelah itu para pendukungnya, terutama para pemuda, preman, yang direkrut menjadi anggota FKIKAN, diperlakukan dengan kasar dan kejam. Banyak dari mantan anggota kelompok ini yang dipenjarkan oleh Kempeitai, polisi militer Jepang, karena dituduh melanggar ketertiban serta membuat keonaran. Janji-janji kemerdekaan bagi India Timur, kelak di kemudian hari, seperti yang dinyatakan Perdana Menteri Koiso tanggal 7 September 1944, yang direspon dengan sangat aktif oleh para perwira di Jawa, nyaris tidak terdengar di Sumatera. Petinggi tentara ke-25 juga menggagalkan keikutsertaan Sumatera dalam BUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Di samping itu, para petinggi tentara ke-25 juga berkali-kali menolak usulan Soekarno yang ingin mengunjungi Sumatera. Tentara ke-16 juga melakukan kontrol yang keras terhadap media massa. Pada awalnya, Bukit Tinggi hanya mengizinkan satu radio untuk seluruh Sumatera yang dinamakan Sumatera Hosokyoku, Radio Sumatera. Kemudian diizinkan satu radio untuk masing-masing Shu, Radio Hodokan. Siaran radio lain, radio swasta tidak diizinkan mengudara. Tidak itu saja, mendengarkan siaran radio lain, apalagi siaran radio sekutu sangat dilarang. Umumnya radio disegel dan banyak pula yang disita oleh penguasa Jepang. Barang siapa yang diketahui mendengarkan siaran radio asing akan dihukum dengan keras. Surat kabar dan majalah juga dikuasai dan dikontrol Gunseikan di Bukit Tinggi atau Shuchokan di masing-masing keresidenan. Pada awalnya, hanya diizinkan satu surat kabar untuk seluruh Sumatera, yakni Sumatora Shimbun, Kita Sumatora Shimbun. Kemudian, pada beberapa Shu juga terbit surat kabar lokal yang dikontrol dengan ketat oleh Shuchokan dan umumnya bernama sesuai dengan Shu yang bersangkutan, seperti Aceh Shimbun, Padang Nippo, Palembang Shimbun, Bengkulu Shimbun, dan Lampung Shimbun. Di samping itu, Panglima Tentara ke-25 dan para Shuchokan mengandalkan keberadaan kantor berita Domei untuk lalu lintas berita. Domei adalah kantor berita resmi Bala Tentara Dai Nippon. Karena keterbatasan tenaga, para pegawai, penyiar dan wartawan radio, serta wartawan surat kabar umumnya adalah orang Indonesia. Mereka adalah para pegawai kantor PTT, pos, telepon dan telegraf di zaman Belanda atau para wartawan yang telah aktif dalam dunia pers pada masa Belanda. Walaupun terkesan tidak rela, keadaan mulai berubah pada Januari 1945. Pada saat itu, Markas Besar Tentara ke-25 di Bukit Tinggi mengizinkan pembentukan Badan Kebaktian Rakyat, Hokokai. Izin ini hanya diberikan pada tingkat keresidenan, padahal di Pulau Jawa organisasi itu telah mulai dibentuk pada awal 1944 dan sampai pada tingkat desa, Ku. Pada bulan Maret 1945, hampir 2 tahun terlambat dari yang dilakukan di Pulau Jawa, diumumkan rencana pembentukan Cu Sangiin, Dewan Penasihat Provinsi Sumatera. Dibutuhkan pula waktu 2 bulan sampai diumumkannya susunan anggota Dewan tersebut. Walaupun demikian, susunan anggota Dewan ini, sebanyak 40 orang, cukup merepresentasikan semua daerah di Sumatera. Sesuatu yang menarik adalah ketua dan sekretaris, yaitu Muhammad Syafi'i dan Adi Negoro, diambil dari Sumatera Barat, daerah, tempat kedudukan, Markas Besar Gunseikanbu, sedangkan 2 wakil ketua, yaitu Teku Nyak Arif dan Mr. Abdul Abbas diambil dari Aceh, daerah yang paling utara dan Lampung, daerah yang paling selatan. Pada tanggal 25 Juli 1945 diumumkan pembentukan PPPK, Panitia Penyelidik Persiapan Kemerdekaan, di Sumatera yang anggotanya, bahkan susunan pengurusnya, sama dengan Cu Sangiin. Segera setelah dibentuk, panitia ini, khususnya para pemimpinnya, langsung bergerak. Mereka memulai perjalanan keliling Sumatera untuk mengadakan rapat, pertemuan dan serangkaian pidato. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan menjelaskan persoalan kemerdekaan, sekaligus memperkenalkan lembaga dan program kerja lembaga mereka kepada pejabat, pemuka masyarakat di berbagai isu. Intensifnya aktivitas-aktivitas tersebut, serta didukung pula oleh media massa, walaupun sangat dikontrol oleh Jepang, mengantarkan Muhammad Syafi'i, Akagani, dan Teku Nyak Arif, termasuk juga Dr. Ferdinand Lumban Tobing, sebagai tokoh yang populer di Sumatera saat itu. Sayangnya, ketika PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia,
melakukan sidang pada bulan Agustus di Jakarta. Tokoh utama PPPK yang telah bertungkus lumus menggerakkan dan mempersiapkan kemerdekaan di Sumatera tidak diikut-sertakan. Tidak diketahui dengan pasti alasan absennya 4 serangkai Sumatera tersebut dalam rapat PPKI itu. Hanya ada 2 isu yang berkembang saat itu. Pertama, tentara ke-25 menghalang-halangi keberangkatan Muhammad Syafei atau pucuk pimpinan PPPK Sumatera untuk menghadiri sidang PPKI, dan kedua, penunjukan wakil Sumatera dalam sidang tersebut ditentukan oleh Singapura atau Jakarta, dengan alasan Singapura atau Jakarta tidak percaya kepada para pemimpin yang dibesarkan oleh tentara ke-25 yang terlalu condong kepada Sumatera. 11 wakil-wakil Sumatera yang mengikuti sidang PPKI adalah Mr. Abdul Abbas, seorang wakil PPPK dari Lampung, yang namanya nyaris tidak pernah terdengar pada panggung politik Sumatera sebelumnya, serta MRT M. Hasan dan Dr. Moh Amir. Pada tanggal 25 Juli 1945 diumumkan pembentukan PPPK, Panitia Penyelidik Persiapan Kemerdekaan, di Sumatera yang anggotanya, bahkan susunan pengurusnya, sama dengan Chu Sang-in. Segera setelah dibentuk, panitia ini, khususnya para pemimpinnya, langsung bergerak. Mereka memulai perjalanan keliling Sumatera untuk mengadakan rapat, pertemuan dan serangkaian pidato. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan menjelaskan persoalan kemerdekaan, sekaligus memperkenalkan lembaga dan program kerja lembaga mereka kepada pejabat, pemuka masyarakat di berbagai isu. Intensifnya aktivitas-aktivitas tersebut, serta didukung pula oleh media massa, walaupun sangat dikontrol oleh Jepang, mengantarkan Muhammad Syafei, Akagani, dan Teuku Nyak Arif, termasuk juga Dr. Ferdinand Lumban Tobing, sebagai tokoh yang populer di Sumatera saat itu. Sayangnya, ketika PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, melakukan sidang pada bulan Agustus di Jakarta, tokoh utama PPPK yang telah bertungkus lumus menggerakkan dan mempersiapkan kemerdekaan di Sumatera tidak diikut-sertakan. Tidak diketahui dengan pasti alasan absennya 4 serangkai Sumatera tersebut dalam rapat PPKI itu. Hanya ada 2 isu yang berkembang saat itu. Pertama, tentara ke-25 menghalang-halangi keberangkatan Muhammad Syafei atau pucuk pimpinan PPPK Sumatera untuk menghadiri sidang PPKI, dan kedua, penunjukan wakil Sumatera dalam sidang tersebut ditentukan oleh Singapura atau Jakarta, dengan alasan Singapura atau Jakarta tidak percaya kepada para pemimpin yang dibesarkan oleh tentara ke-25 yang terlalu condong kepada Sumatera. 11 wakil-wakil Sumatera yang mengikuti sidang PPKI adalah Mr. Abdul Abbas, seorang wakil PPPK dari Lampung, yang namanya nyaris tidak pernah terdengar pada panggung politik Sumatera sebelumnya, serta MRT M. Hasan dan Dr. Moh Amir.